Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Sriani Pael bersama rekan saya Elfrida Hanu. Kami dari kelompok 18. Pada kesempatan kali ini kami diminta untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Langsung saja pada permasalahan dan tantangan di daerah tersebut. Yang pertama, ada permasalahan dan tantangan di daerah hampir sebagian besar sama dengan yang ada di skala nasional. Namun ada yang lebih spesifik, antara lain kurang diperhatikannya pemukiman-pemukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah padahal punya potensi wisata. Yang kedua, terjadinya degradasi kawasan strategis padahal punya potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kota. Yang ketiga, sarana lingkungan hijau, sarana olahraga dan lain-lain kurang diperhatikan. Yang keempat, kurang ditegakkannya aturan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bangunan gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana. Yang kelima, prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang tidak berfungsi dan kurang mendapat perhatian. Yang keenam, lemahnya pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Yang ketujuh, sampai saat ini pemberian perizinan dan bangunan gedung belum didasarkan pada rencana tata bangunan dan lingkungan. Yang kedelapan, banyaknya bangunan gedung negara yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Yang kesembilan, masih banyak bangunan gedung yang belum dilengkapi sarana dan prasarana bagi penyandang cacat. Yang kesepuluh, penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara kurang tertib dan efisien. Yang ke-11, masih banyaknya aset negara yang tidak teradministrasikan dengan baik. Yang ke-12, belum mantapnya kelembagaan komunitas untuk meningkatkan peran masyarakat. Dan yang terakhir, belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan penetapan prioritas bangunan. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, tahun anggaran APBD ini meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini terdiri atas yang pertama, ada pendapatan asli daerah atau PAD, meliputi pajak daerah hasil, pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Yang kedua, bagian dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Yang keempat, anggaran belanja, yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Yang kelima, ada pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, berikut disajikan tabel untuk perhitungan PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya atas dasar harga berlaku menurun pengeluaran pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Berikut datanya. Di sini ada komponen pengeluaran dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, yang pertama ada konsumsi rumah tangga pada 2015 sebesar 2060,95. Nah, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2.228,8. Di tahun 2020
mengalami peningkatan sebesar 2.461,94. Di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2.602,29. Di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2.820,12. Yang kedua, untuk konsumsi LNPRT. Pada tahun 2015 sebesar 100,40. Di tahun 2006 di sini ada PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama itu komponen pengeluaran. Nah, pada komponen pengeluaran ini ada konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2015 itu dia mengalami pengeluaran sebesar 1.603,75. Pada tahun 2016 itu mengalami kenaikan sebesar 1.676,19. Dan pada tahun 2017 itu dia mengalami kenaikan sebesar 1.755,4. Dan pada tahun 2018 itu mengalami kenaikan juga sebesar 1.829,92. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1.933,74. Nah, pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT itu pada tahun 2015 dia mengalami pengeluaran sebesar 80,16. Pada tahun 2016 itu mengalami kenaikan sebesar 82,9. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 88,52. Dan pada tahun 2018 dia mengalami kenaikan sebesar 98,5. Dan pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan juga sebesar 103,36. Yang berikut itu pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah. Itu pada tahun 2015 dia mengalami pengeluaran sebesar 531,99. Pada tahun 2016 sebesar 572,31. Pada tahun 2017 sebesar 594,7. Pada tahun 2018 sebesar 647,78. Dan pada tahun 2019 sebesar 666,24. Pada komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto itu pada tahun 2015 dia mengalami pengeluaran sebesar 504,3. Pada tahun 2016 sebesar 569,58. Pada tahun 2017 sebesar 616,00. Pada tahun 2018 sebesar 654,33. Dan pada tahun 2019 sebesar 677,43. Komponen pengeluaran pada perubahan investor. Pada tahun 2015 dia mengalami pengeluaran sebesar 14,25. Pada tahun 2016 sebesar 6,77. Pada tahun 2017 sebesar 8,16. Pada tahun 2018 sebesar 12,16. Dan pada tahun 2019 sebesar 13,72. Komponen pengeluaran ekspor. Pada tahun 2015 mengalami pengeluaran sebesar 576,17. Pada tahun 2016 sebesar 400,34. Pada tahun 2017 sebesar 362,31. Pada tahun 2018
sebesar 392,19 dan pada tahun 2019 sebesar 375,17. Komponen pengeluaran pada impor. Pada tahun 2015 mengalami pengeluaran sebesar 1.414,6. Pada tahun 2016 sebesar 1.321,59. Pada tahun 2017 sebesar 1.334,89. Pada tahun 2018 sebesar 1.440,54 dan pada tahun 2019 sebesar 1.464,65. Nah, di sini PDRB atau GRDP itu pada tahun 2015 itu sebesar 1.896,28. Tahun 2016 sebesar 1.988,69. Tahun 2017 sebesar 2.089,21. Tahun 2018 sebesar 2.193,90 dan pada tahun 2019 sebesar 2.305,2. Yang berikut itu tentang tingkat pengangguran. Yang pertama, pada Februari 2017 jumlah angkatan kerja sebesar 2,50 juta orang, naik sebanyak 57,7 ribu orang dibandingkan Februari 2016. Jumlah penduduk bekerja meningkat sebanyak 65,2 ribu orang. Sedangkan jumlah pengangguran turun sebanyak 7,4 ribu orang. Dari ke-8 sektor, 4 diantaranya mengalami kenaikan dan 4 lainnya mengalami penurunan. Untuk ketiga sektor besar yaitu sektor pertanian naik sebanyak 41,6 ribu orang atau 2,97%. Sedangkan sektor jasa turun sebanyak 1,97 ribu orang atau 0,58%. Dan untuk sektor perdagangan turun sebanyak 12.000 orang atau 4,84%. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin. TPT mengalami penurunan sebesar 0,38 poin. Yang berikut angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya atau SBD NTT terus meningkat sepanjang 2014 sampai dengan 2016. Data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dilansir dalam Sumba Barat Daya dalam angka 2017 menunjukkan pada tahun 2016 jumlah orang miskin bertambah sebesar 2.720 orang dari tahun 2015 yang berjumlah 96.540 jiwa menjadi 99.260 jiwa. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2015. Jumlah orang miskin bertambah sebanyak 15.530 orang dari tahun 2014 yang berjumlah 81.010 jiwa menjadi 96.540 jiwa. Tren peningkatan ini berbeda dibandingkan periode 2012 sampai dengan periode 2014. Sesuai data BPS, hasil survei sosial ekonomi nasional 2012 sampai dengan 2016 terjadi tren penurunan dari tahun 2012 sampai 2014. Di tahun 2013, jumlah orang miskin berkurang sebanyak 50 orang dari tahun 2012 sebanyak 83.350 jiwa menjadi 83.300 jiwa. Penurunan terus terjadi di tahun berikutnya, 2014, jumlah orang miskin berkurang
sebanyak 2.300 jiwa dari tahun 2013 yang berjumlah 8.300 jiwa menjadi 8110 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran per kapita untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada tahun 2014, garis kemiskinan di SBD atau Sumba Barat Daya sebesar 286.490. Tahun 2015 sebesar 287.622. Sementara itu pada tahun 2016 garis kemiskinan terus meningkat menjadi 313.705. Angka garis kemiskinan ini berbeda dengan tahun 2012 sampai 2014. Meskipun mengalami peningkatan garis kemiskinan, tapi jumlah orang miskin semakin menurun. Tahun 2012 sebesar 248.099, tahun 2013 itu sebesar 248,99, dan pada tahun 2014 sebesar 286.490. Sekian dari penjelasan kami. Sekian pembahasan dari kami tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan mohon maaf jika ada kesalahan pada pembahasan tadi. Kami mohon maaf. Terima kasih.